Gua udah pulang lu baru nanya. Sebenarnya. Nanya lewat WA. Udah lewat WA. WA udah gitu. Mana dikit banget Pak Ustadz. Nah, Ustaz, kan kalau bulan puasa tuh kebanyakan ada yang SOTR tuh. Akhirnya lagi nih. Sahur on the road. Oh, sahur on the road. Nah, tapi kalau besoknya kita nggak puasa itu gimana? Apa tuh? Nah itu malah mau ngejabrik namanya ya. Nah, sahur. Apa 2 piring, dia nggak puasa. Itu orang namanya imannya nggak ada. Karena panggilan orang puasa itu kan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang kalau masih punya iman, nggak bakalan dia nggak puasa. Karena dia meyakini bahwa dimanapun dia berada pasti ada Allah. Kalau orang ngumpet-ngumpet, dianggapnya nggak ada Allah kan? Dia makan, dia minum, kayak itu. Sahur on the road ngikut. Besoknya ke warteg dia nggak ngumpet-ngumpet ya. Itu omongan jabrik medit. Terus tak mau nanya nih, kira-kira gimana kita baiknya sebagai generasi milenial tuh, kalau sekarang kan ramai banget ya konten TikTok untuk berniat berdakwah. Apalagi kita butuh banget sebuah ilmu tentang ajaran di bulan puasa. Tapi kalau kita jawab sumber dari mana, dijawabnya kalau rame lanjut part 2. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Masa kalau lama gimana? Iya. Kayak mau gua nggak Jadi gini ya, Sumbernya kedobitan sohinya tuh kita nggak tahu dari mana. Ini yang paling penting. Jadi ilmu pengetahuan ini bakal hilang, diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ada nanti kebodohan di mana-mana. Nah, itu diantaranya orang dakwah lewat TikTok. Ada kan itu di YouTube apa di mana itu? Ada orang pakai imamah, ustadz ngomong apa? Al-Qari'ah sama Al-Qari'ah pakai ain sama an. Dia ngomong apa katanya? Al-Qari'ah adalah pembaca ayat suci Al-Qur'an. Tapi aku heran katanya. Ada Al-Qari'ah diartikan hari kiamat. Ya kan goblok tolol. Itu Qari'ah pakai alif yang artinya membaca. Bener apa kagak? Iya. Ya Al-Qari'ah pakai ain ya bener. Namanya hari kiamat. Hari kiamat. Ada Mayarif. Nah, orang yang kagak paham ngikut-ngikut bego juga ya enggak? Ini namanya dhalun mudil. Udah sesat menyesat. Pakai imamah lu itu yang ngomong heran. Bener. Di YouTube apa di mana itu? Kayak dulu juga masalah yang Nabi dibilang sesat. Nabi pernah sesat katanya. Ya kan? Oh iya, itu pengikutnya ribuan loh. Nah ini makanya hati-hati kita. Man lam yakun lahu syekhun dalila fa sayhu syaitan fil khayali. Kalau orang kagak punya guru, maka gurunya adalah setan di dalam angan-angannya. Harus punya guru kita. Kalau nggak punya guru, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya Allah, ini akhir zaman. Ya kan? Rufi al ilmu wa yadharul jahlu. Ilmu diangkat dan yang ada kebodohan di mana-mana. Ada habaib sekarang, ya nggak? Nauzubillah min dzalik, dicaci maki, ya kan? Katanya keturunan Yahudi. Apa sih maksudnya? Ya nggak? Dan apa untungnya? Hah? Nggak ada untungnya. Nggak ada untuk diri dia. Kita aja nih belum tentu keturunan kita. Maaf, kita ini orang Indonesia. Dulu paham orang-orang tua kita adalah animisme, dinamisme. Bener nggak? Betul. Yang disembah batu gede, pohon yang gede, ya kan? Iya. Yang katanya di situ ada dewa, yang katanya di situ ada macam-macam. Habaib datang ke kita, anak cucu
Nabi Muhammad SAW. Makanya hati-hati. Saya kasih tahu kepada anak muda, ya, orang tua kita menganjurkan kita untuk cinta kepada anak keturunan Nabi Muhammad. Bahkan kita dipanggil kiai, dipanggil Gus. Dari mana ilmu kita kalau bukan dari sumber Nabi? Apa langsung kita ketemu Nabi? Enggak. Kita ketemu Nabi Muhammad nggak pernah, tapi lewat anak cucu beliau ajarannya sampai ke kita. Coba cari mana ada sumber-sumber Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali. Belajar di mana? Di Mekah. Orang tua saya Sayyidul Walid Kiai Madnur belajar di mana? Belajar di Mekah. Ya. Siapa gurunya? As-Sayyid Al-Alim Al-Allama Al-Arif Billah As-Sarif Alwi bin Abbas Al-Maliki, zuriyah Nabi, keturunan Nabi Muhammad SAW. Keturunan Nabi Muhammad dianggap Yahudi, sementara Raden Ningrat ada. Kan ada darah biru, bener nggak? Nah, iya. Apalagi kalau anak muda bilang kan begitu, ada lagunya sampai tuh. Macarin kamu tak jauh beda. Bener. Keturunan Ningrat ini aja ada, apalagi keturunan Nabi. Orang heran kita. Makanya kita harus punya guru, dan guru kita harus bersumber, punya silsilah. Kayak saya, Ustadz Saiful Anwar punya guru yang mulia Profesor Dr. Al-Gutub Al-Hafidh Al-Muslim Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, keturunan ke-36 dari Rasulullah. Ada silsilahnya, ya. Makanya jangan dengerin orang-orang yang, kalau kata saya, dia bisa benci karena iri. Nggak ada orang benci nggak ada iri tuh. Sebabnya dia benci karena dia iri dan dengki. Kada habaib dihormatin, betul? Betul. Habib dihargai, Habib dicium tangannya. Almarhum bapak saya, didik saya, beliau mengatakan apa? Semua yang hidungnya mancung, semua yang bulu matanya lentik, itu adalah habaib. Orang tua saya diteriakin sama Habib, diteriakin sama saudara-saudaranya, Pak Kiai, enggak semua yang hidung yang mancung itu Habib. Kata bapak saya, yang datang ke rumah saya hidungnya mancung, saya anggap Habib. Kenapa? Daripada saya salah nanti ngasih hadiah yang bukan Habib saya kasih, yang Habib tidak saya kasih. Sampai begitu. Saya sebelum mondok di pesantren Darul Hadis, demi Allah, saya sudah diajarkan sama orang tua saya. Dulu belum ada Habib. Di Betawi ini, Habib orang Arab dipanggil Wan. Saya ditanya, saya ingat banget tuh. Belum tamat SD saya, sebelum mondok. Orang tua saya nanya begini. Lu katanya, orang Betawi bapak saya tuh. Kalau ngomong lalu aja, ya kan? Lu katanya, muliaan mana Uan sama Kiai? Saya jawab, muliaan Kiai. Salah, geblek, kata orang tua saya. Muliaan Uan. Kalau Uan itu anak cucu Nabi, keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu. Makanya saya pegang benar itu. Saya dengan jelas dan tegas, murid saya yang nggak cinta sama anak cucu Nabi, saya persilakan pergi dari majlis taklim saya, karena nggak butuh murid yang tidak cinta kepada habaib. Nggak ada berkahnya orang yang benci dengan keturunan Nabi. Silakan.